Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu dengan anggota saya sendiri Ayuning Tias Alisyawati. Saya Nabila Rahmah. Saya Zainal Akbar Sitompul. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pembebanan perjalanan yang masing-masing metodenya nanti akan dipresentasikan oleh masing-masing dari kami. Sebelum masuk kepada metode-metode, saya di sini bersama rekan-rekan akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dilakukannya analisis pembebanan perjalanan. Jadi, latar belakang dilakukannya analisis pembebanan perjalanan ialah dalam perencanaan transportasi, pemodelan distribusi lalu lintas memainkan peran penting dalam memahami pola pergerakan pengguna jalan, khususnya dalam memilih rute dan moda transportasi yang akan mereka gunakan. Untuk dapat merancang sistem transportasi yang efisien, diperlukan pemodelan yang mampu memprediksi arus lalu lintas berdasarkan sejumlah variabel seperti panjang perjalanan, waktu tempuh, tingkat kemacetan, dan kapasitas jalan. Pemahaman mendalam terhadap perilaku pengguna dalam memilih jalur sangat diperlukan untuk menyusun strategi pengelolaan jaringan jalan secara optimal. Terdapat dua pendekatan utama yang sering digunakan dalam proses pemodelan lalu lintas, yaitu pendekatan AON atau All or Nothing dan pendekatan bertahap atau Incremental Assignment. Pada pendekatan AON, diasumsikan bahwa seluruh pengguna akan memilih satu rute terbaik, baik itu yang tercepat maupun terpendek, tanpa mempertimbangkan hambatan lalu lintas yang mungkin terjadi. Asumsi ini sangat cocok diterapkan pada kondisi jaringan jalan yang bebas dari kemacetan atau pada sistem transportasi ideal. Namun, dalam kenyataannya, jaringan jalan perkotaan yang padat seringkali menghadapi kemacetan dan dinamika perjalanan yang kompleks, sehingga pendekatan ini menjadi kurang realistis untuk diterapkan secara umum. Sebaliknya, pendekatan bertahap atau inkremental dianggap lebih representatif karena mempertimbangkan fakta seiring dengan perubahan kondisi lalu lintas. Dalam model ini, volume pergerakan dibagi dalam beberapa tahap, dan setiap tahap dipengaruhi oleh perubahan beban jaringan. Dengan demikian, model ini mampu mempresentasikan realita bahwa kemacetan dapat mempengaruhi keputusan pemilihan rute oleh pengguna secara dinamis. Oleh karena itu, pendekatan bertahap dinilai lebih tepat digunakan untuk memodalkan jaringan jalan di kawasan urban dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi. Selanjutnya, saya akan masuk kepada soal terlebih dahulu. Di sini, kami menggunakan, kami akan menganalisis data pada Lapum, Kota Surakarta, di mana terdapat tiga rute yang akan dianalisis. Rute pertama itu terdapat Jalan Dr. Muardi, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Bayangkara, dan Jalan Muhammad Yamin dengan panjang jalan 5,7 kilometer dengan volume 2.193 cm per jam dan jalan tersebut merupakan jenis jalan lokal dengan kecepatan bebasnya yaitu 40 kilometer per jam. Kemudian rute kedua ada Jalan Dr. Muardi, meliputi Jalan Dr. Muardi, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Anom, dan Jalan Sangaji dengan panjang jalan 5,8 kilometer dengan volumenya 1.126 yang merupakan jenis jalan kolektor sekunder dan kecepatan bebasnya adalah 40 kilometer per jam. Kemudian rute ketiga di sini meliputi Jalan Dr. Muardi, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Kaliarangan, dan Jalan Reksonitan dengan panjang jalan yaitu 5,6 kilometer dan volumenya 1.494 SMP per jam. Jalan tersebut merupakan jenis jalan lokal sekunder dengan kecepatan bebas 40 kilometer per jam. Setelah diketahui data-data tersebut, maka selanjutnya kita masuk untuk menghitung T0. Jadi T0 sendiri itu rumusnya adalah panjang jalan per kecepatan bebas dikali 60. Untuk rute satu panjang jalan yaitu 5,7 dikali dengan kecepatan bebas 4 maaf, panjang jalan 5,7 dibagi 40, kemudian dikali 60 dihasilkanlah 8,55.
Kemudian untuk rute kedua, TO-nya dihasilkan 8,7. Begitu juga dengan rute ketiga dihasilkan T0-nya 8,4. Setelah mendapatkan T0, maka kita akan lanjut untuk menghitung fungsi biaya menggunakan rumus BPR. Namun, dikarenakan kita belum mendapatkan B-nya, maka sebelum kita masuk pada rumus BPR, kita akan menggunakan rumus, kita terlebih dahulu menggunakan rumus turunan BPR untuk mencari B-nya. Untuk mencari B sendiri, itu rumusnya adalah untuk alfa itu sudah diketahui 0,15 sesuai ketentuan, beta juga diketahui 4 dan untuk C itu berdasarkan tipe jalan yang kami ambil adalah 3.300. Untuk mencari B sendiri itu adalah T0 dikali dengan alfa dikali dengan beta dikali dengan C. Maka untuk rute satu atau B1 itu adalah 8,55 dikali 0,15 dikali 4 dikali dengan 3.300, maka didapatkanlah hasil 16.929. Kemudian B2 dihasilkan 17.226 dan B3 dihasilkan 16.632. Didapatkanlah fungsi biaya berupa A tambah BX, yaitu A di sini adalah T0 dan B seperti yang sudah kita dapatkan di sini adalah untuk rute pertama 8,55 ditambah 16929X, rute kedua 8,7 ditambah 17226X, dan rute ketiga 8,4 ditambah 16632X. Setelah didapatkan fungsi biaya, setelah analisis soal, barulah kita masuk kepada pembebanan all or nothing. Di sini telah kita dapatkan untuk masing-masing rute, untuk rute 1 sampai 3 telah didapatkan volume dan fungsi biayanya. Perlu diketahui sebelumnya bahwa all or nothing atau AON dalam analisisnya seluruh pergerakan itu diasumsikan memilih rute dengan waktu yang terpendek atau tercepat tanpa memprioritaskan kondisi lalu lintas sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang tadi. Sehingga kita dapatkan jalan dari ujung ke ujung itu adalah pada zona 1-3, di mana zona 1-3 itu memiliki volume kendaraan 4947 atau 4947. Dengan volume kendaraan ini, maka kita dapatkan juga waktu tempuhnya tadi, yaitu rute pertama 8,55, rute kedua 8,7, rute ketiga 8,4. Kemudian setelah kita dapatkan volume kendaraannya, yaitu 4.947. Lalu, dikarenakan pada pembebanan all or nothing, seluruh pergerakan itu memilih rute waktu terpendek atau tercepat, maka di sini kita pilihlah waktu tempuh yang paling cepat. Seperti yang dapat dilihat, di sini waktu tercepat, waktu tempuh tercepat itu adalah pada rute ketiga, yaitu 8,4 menit. Sehingga seluruh volume kendaraan atau perjalanan itu dibebankan pada rute ketiga dikarenakan waktu tempuhnya yang paling pendek. Sehingga rute 3 diasumsikan merupakan rute tercepat daripada rute lainnya dengan waktu tempuh yaitu hanya 8,4 menit. Maka dari itu, seluruh kendaraan dengan jumlah 4.947 ini dialokasikanlah ke rute ketiga. Kemudian, eh, untuk analisis yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian untuk pembebanan all or nothing. Saya akan menjelaskan tentang metode bertahap praksi seragam. Di sini ada tiga metode, yaitu 25%, 10%, dan 5%. Di sini ada rute 1, rute 2, dan rute 3. Pada iterasi ke-1 ini,
Biaya yang paling murah terdapat pada rute ketiga yaitu 8,40. Kemudian 8,40 ini kita bebankan arus sebesar 494. Kemudian setelah dibebankan arus sebesar 494 ini pada pembebanan ke satu, nilai biayanya berubah. Kemudian kita cari lagi biaya yang paling murah. Di sini ada terdapat pada rute satu yaitu 8,55. 8,55 ini kita bebankan lagi arus sebesar 494 dan seterusnya sampai pembebanan keempat itu arusnya setelah dibebankan dibebankan 494 ini dibebankan dengan 494 pada pada rute ketiga dibebankan dengan F arus ini sehingga dihasilkan 988. Kemudian rute terbaiknya adalah 9,08. Kemudian untuk mencari nilai konvergen, rumusnya adalah alfa sama dengan sigma I dikali sigma D dikali sigma R dikali TID dikali dalam kurung CID kurang CID dibagi sigma I dikali sigma T dikali TID dikali CID. Kemudian dari rumus ini dihasilkan perhitungan seperti ini. Kemudian perhitungan ini menghasilkan nilai konvergen sama dengan nol. Syarat indikator harus nol sehingga ini mencapai konvergen. Kemudian pada iterasi kedua, nilai biaya yang paling murah terdapat pada rute ketiga itu 8,4. Kemudian pada 8,4 ini harusnya kita bebankan arus sebesar 198. Kemudian pada pembebanan ke satu itu nilai biaya yang paling murah adalah 8,55 di rute satu. Kemudian kita bebankan lagi arus sebesar 198 begitu seterusnya sampai pembebanan ke 10 itu rute terbaik adalah 8,95. Kemudian nilai konvergennya sama dengan nol. Kemudian pada iterasi ketiga ini biaya yang paling murah pada pembebanan ke nol adalah pada rute ketiga. Kemudian kita bebankan arus sebesar 99 begitu seterusnya sampai pembebanan ke 20. Ini harusnya sebesar 792 dan total biaya akhirnya adalah 8,95 dan ini nilai konvergennya sama dengan nol juga. Saya akan menjelaskan tentang pembebanan fraksi tidak seragam. Nah, ya di sini fraksi tidak seragam memiliki empat jenis presentase yaitu 40%, 30%, 20% dan 10% dan memiliki total arus sebanyak 1976 yang dimana jika 1976 ini kita bagi dengan 40% ini memiliki hasil 790, 30% 593, 20% 395 dan 10% 198. Nah, karena eh, biaya terbilang relatif hampir sama semua, kita menggunakan rute 3 di sini, yang dimana jika kita tambahkan dengan roda duanya juga, maka biaya juga akan semakin bertambah di angka 8,95. Di tabel fraksi pembebanan tidak seragam yang kedua ini sebenarnya hampir sama, tetapi hanya beda urutan presentasinya saja. Kita mulai dari 10%, 20%, 30%, dan 40%. Dari dari semua ini dapat kita simpulkan bahwa penggunaan fraksi pentahapan yang semakin kecil secara umum menghasilkan solusi yang mendekati solusi kondisi keseimbangan. Dan kesimpulan yang kedua adalah jika salah satu ruas terlanjur mendapat beban yang terlalu besar akibat pembebanan all or nothing, maka metode ini akan sangat sulit mengurangi besarnya arus tersebut. Untuk rumus masih sama, yaitu menggunakan 0,00691. Sekian, terima kasih.